Yes, welcome back to my YouTube channel yang gak ada apa-apanya tanpa kalian semua. Di video kali ini gue mau bahas satu kisah kriminal di mana di negeri Sakura ada satu kasus pembunuhan yang cukup lama memang, tapi menjadi salah satu kasus pembunuhan paling sadis di Jepang. Dan gak main-main, ini melibatkan anak berusia 14 tahun. Ya dia Yes, welcome back to my YouTube channel yang gak ada apa-apanya tanpa kalian semua. Di video kali ini gue mau membahas satu kisah kriminal di Kobe. Tapi kalau ngomongin Kobe itu sebenarnya gue benar-benar nyesel waktu tinggal di Jepang gue nggak sempat pergi ke sana karena di sana ada masjid Kobe, dan gue nggak sempat untuk pergi ke sana waktu gue tinggal di sana. Karena di kota Kobe itu ada satu masjid di Jepang, Masjid Kobe, dan gua nggak sempet untuk hadir ke sana, nggak sempet untuk berkunjung ke sana dalam 3 tahun masa gua tinggal di Jepang. Oke, kita nggak ngomongin masjid, kita ngomongin salah satu kisah kriminal di mana di kota tersebut ada satu kisah yang cukup sadis, luar biasa. Biasa disebut dalam bahasa Jepang dengan kasus Kobe Renzoku Jidosha Shoujiken, atau dalam bahasa Inggris Kobe Child Murder. Ada satu kisah mengerikan yang terjadi di kota itu, bahkan digadang-gadang menjadi kasus pembunuhan tersadis yang pernah terjadi di Jepang. Dengan pembukaan yang gue buat, si pembunuh memenggal kepala korban yang baru berusia 11 tahun di depan sebuah sekolah SMP di Kobe dan berlari kegirangan. Kegirangan loh. Jadi kalau bisa dibayangin gitu, gue pikir ini salah satu hal yang paling menakutkan, benar-benar psikopat. Kalau lu bayangin gitu, kita bayangin bareng-bareng, kepala dipenggal dan berlari kegirangan. Kejadian ini nyata terjadi di Kobe, Jepang, di mana anak berusia 11 tahun dipenggal kepalanya dan ditinggalkan di depan sekolah tempat korban belajar. Sekolahnya itu SD Tanoihata pada tahun 1997 silam. Yaitu kasus pembunuhan itu yang tadi gue sebut tadi, Kobe Renzoku Jidosha Shoujiken. Kejadian ini terjadi pada tanggal 16 Maret dan 27 Mei 1997. Jadi dari tanggalnya aja kita udah tahu ada 2 korban. Yang pertama adalah Ayaka Yamashita berusia 10 tahun dan Jun Hase berusia 11 tahun yang merupakan anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau anak yang berkebutuhan khusus itu nggak tahu apa-apa kali ya, nggak bisa ngelawan juga. Dibunuh oleh seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang dilaporkan bernama Shinichiro Azuma. Ya, jadi kalau nama Azuma itu di anime-anime, ya you know lah, termasuk dalam karakter yang antagonis. Ya mungkin salah satunya dari kisah ini. Atau dia menyebut dengan alias Seito Sakakibara. Gak kebayang ya gimana ngerinya gini, ini anak berusia 14 tahun udah membunuh dengan cara memenggal pula, nggak menusuk doang gitu, memenggal kepalanya dan berlari kegirangan. Dilansir dari morbidologi, sebelum membunuh korban pada 10 Maret 1997, ia sempat menyerang sekelompok anak perempuan dengan sebuah palu di Kobe. Ini psikopat parah sih. Untungnya mereka selamat, ya alhamdulillah. Sayangnya nasib tak seberuntung itu bagi Ayaka Yamashita yang tadi 10 tahun. Dia diserang oleh Seito Sakakibara dengan sebuah kapak dan pisau berujung kematiannya. Jadi
Lu bayangin aja sih sendiri, dengan kapak dan pisau. Beberapa jam berselang, seorang anak perempuan berusia 9 tahun diserang dan menderita beberapa luka tusukan. Untungnya ia dapat segera dilarikan ke rumah sakit dan berhasil selamat. Di waktu yang sama, puluhan hewan mati, bahkan beberapa diantaranya dimutilasi. Gue merinding anjir. Jadi gimana ya, udah ngebunuh, terus juga nyerang anak perempuan berusia 9 tahun. Belum puas juga, hewan dibunuh, ya disembelih mungkin, nggak tahu, dan dimutilasi. Lo kalau kita bayangin 14 tahun loh. Pembunuhan kedua terjadi pada tanggal 27 Mei 1997 di mana Jun Ha-se, seorang murid berkebutuhan khusus di SD Tanoi Hata, ditemukan di depan gerbang sekolah 1 jam sebelum murid-murid tiba. Jadi itu kepala buat tontonan teman-temannya, kurang ajar. Dan yang parahnya lagi, Ha-se dipenggal dengan sebuah gergaji dan dimutilasi sebelum kepalanya ditinggalkan di depan sekolah untuk menjadi tontonan para murid. Jadi lu bayangin lu, potongannya itu nggak rapih ya, gergaji itu jadi kasar gitu. Di saat yang sama, sebuah catatan tinta merah ditemukan di mulut Ha-se dengan sang pembunuh menyebut dirinya Sakakibara. Jadi di kepala yang putus, mungkin yang di kepala ya, di kepala yang ditaruh di kepala yang diletakkan di depan SD-nya sendiri, SD tempat dia belajar. Di mulutnya ada kertas dengan catatan bertuliskan tinta merah dengan tulisan, "Ini hanyalah awal dari permainan. Coba hentikan aku kalau kau bisa, hai polisi bodoh. Aku ingin melihat orang-orang mati. Benar, itu benar-benar mendebarkan rasanya. Penghakiman berdarah dibutuhkan untuk kehidupanku yang pahit." Dari kalimat terakhir, penghakiman berdarah dibutuhkan untuk kehidupanku yang pahit. Ya, anjir, gue merinding. Ya, istilahnya dengan flashbacknya ke belakang, itu adalah alasan kenapa dia jadi psikopat ini. Kehidupanku yang pahit. Next. Dan nggak sampai di situ, sebuah surat ancaman dengan 6 karakter kanji yang dapat dibaca Sakakibara Seito sebagai nama pengirim yang diduga pembunuh dikirim ke koran Kobe Shimbun pada 6 Juni 1997. Dalam surat tersebut, ia menyebut bahwa membunuh adalah cara untuk memprotes terhadap sistem edukasi di Jepang. Edukasi, dasarnya edukasi, tapi anak berusia 14 tahun terlalu teredukasi untuk bisa membunuh 2 orang secara sadis. Dalam kepanikan tersebut, media Jepang tak sengaja menulis nama Sakakibara dengan Onibara, atau disebut dengan artian Indonesianya mawar setan. Mendengar hal ini, sang pembunuh kembali mengancam akan membunuh 3 sayuran. Istilah sayuran itu manusia berkebutuhan khusus lagi, kayak Jun Ha-se yang berusia 11 tahun. Jika media salah menulis namanya untuk kedua kali. Ya, pencarian pun terus dilakukan hingga akhirnya seorang anak SMP berusia 14 tahun ditahan dan dituduh untuk pembunuhan Ha-se pada 28 Juni. Jadi untuk ayah kayak Masitanya belum ketahuan ya, karena saat itu pelaku masih di bawah umur. Pihak berwenang dan media Jepang menyebutnya sebagai Boy E. Tak lama setelah ditahan, Boy E ini mengaku bahwa ia juga membunuh Ayaka Yamashita. Ya, tadi udah gue bahas ya. Jadi setelah
setelah kasus Jurase ini selesai malah jadi terbongkar yang ayah Masita. Dan juga dia mengaku menyerang 3 gadis lain di hari yang sama. Bahkan setelah penyerangan pada 16 Maret, ia menulis dalam buku hariannya, "Aku melakukan suatu eksperimen suci hari ini untuk membuktikan seberapa rapuh jiwa manusia. Aku menghantam palu itu pada saat anak perempuan itu berbalik menghadapku. Sepertinya aku memukulnya beberapa kali, namun aku terlalu bahagia untuk mengingatnya." Bahagia. Kutip di situ, ini psikopat parah. Boy E pun dipenjara hingga akhirnya dibebaskan pada tanggal 1 Januari 2005 di usianya yang menginjak 27 tahun. Di usianya yang berusia 22 tahun dia dibebaskan. Setelah dibebaskan, ia pun menulis surat permintaan maaf kepada kedua orang tua korban. Isi suratnya pun tidak pernah terpublikasikan di media manapun. Rahasia. Pada 2015, Seito Sakakibara atau Boy E, sang pembunuh kasus Kobe Child Murder, merilis sebuah buku autobiografi kontroversial. Ya pasti kontroversial lah namanya, gitu, psikopat parah, yang berisi penyesalan terhadap aksi di Kobe pada tahun 1997 silam. Namun buku tersebut juga menampakkan perasaan, dan lihatlah kata-kata yang terbongkar sampai sekarang. Dalam buku itu tertulis, "Biarkan aku mengakui sesuatu. Menurutku pemandangan saat itu, saat membunuh Hase, sangatlah indah. Aku merasa aku lahir hanya untuk melihat keindahan yang ada di depan mataku. Aku bahagia, aku pikir aku akan mati." Tulis Sakakibara. Ya, itu luar biasa sih ya. Setelah kejadian ini banyak undang-undang direvisi. Nggak tahu, gua nggak memperdalam jelas, tapi kalau nggak salah waktu gua baca selewat lebih tentang ke peraturan penjara sih, karena lebih diturunin lagi masa tahanan buat beberapa tahunnya gitu. Ya nggak tahu lah. Ya, itulah sepintas tentang Kobe Child Murder, salah satu kasus pembunuhan tersadis dalam sejarah Jepang. Semoga di Indonesia nggak ada, dan di luar negeri pun nggak ada lagi yang kasus kayak gitu. Gua ngebayangin itu digodot pakai gergaji. Oke, cukup sekian kasus kali ini. Kasus kriminalnya nggak bisa dibayangin sih, karena gua ngelihat darah aja takut, gua merinding. Jadi ini kata-katanya malah ngajak wah. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, komen, share ke teman-teman kalian semua. Semoga kalian terhibur. Kalau misalnya ada kasus-kasus kriminal lainnya, coba kolom komentar kita bahas bareng-bareng. Atau misalkan nanti ini pembahasan ini ada yang salah gitu ya, coba kalau misalnya pembahasan ini ada yang salah, coba kita komen, kita bahas bareng-bareng, dan see you next time.